Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa memulai kembali perkuliahan kita, dan insyaallah ya, pada pekan ini kita akan membahas mengenai tema manusia di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengenal manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapakah manusia itu? Ya, tentu sudah banyak sekali ya para filosof, para ahli ilmu sosial membahas tentang siapa manusia itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapakah manusia sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya ada surat Al-Hijr ayat 28 sampai 30, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ kedudukan ya dan asal usul manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, ya, yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini adalah asal usul, ya. Jadi kalau kita, inilah bahan yang membuat diri manusia. Nah, kemudian setelah dia jadi, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, menyempurnakan penciptaannya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala yang tadinya manusia itu bahan bakunya adalah dari tanah, dari lumpur hitam yang kering yang Allah bentuk, ya. Kemudian dia menjadi manusia yang sekarang ini, maka Allah meniupkan dalam diri manusia ruh, ya, kehidupan di dalam diri kita. Ya, faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah kamu, ya, perintah kepada para malaikat. Ya, tunduklah kalian semua kepadanya dengan bersujud. Ya, nanti kalau ingin kita membahas tentang kejadian bagaimana sujudnya para malaikat itu ada di surat Al-Baqarah. Ya, yang pada awalnya malaikat protes, kemudian setelah Allah beritahukan keunggulan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ayat 30, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Nah, pun ayat ini sebetulnya ada lanjutannya, bahwa kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang tidak mau, ya, dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, ya, bahwa manusia itu lebih mulia daripada dirinya. Ya, ini dari ayat ini kemudian para ulama, ya, membuat kesimpulan bahwa manusia itu adalah makhluk. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahan bakunya atau jasadnya berasal dari tanah. Ya, lalu ditambahkan ruh yang berasal dari langit. Ya, jadi ada dua unsur dalam diri manusia, ada unsur tanah, ada unsur langit. Lalu manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, ketika dia dimuliakan, dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Ya, dan kedua hal itu, ya, tugas itu adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini berdasarkan dari banyak ayat di dalam Al-Quran.
Para ulama kemudian menyimpulkan tentang definisi manusia yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Nah, Al-Quran sendiri kemudian menyebutkan manusia itu dengan berbagai macam istilah. Ya, istilah yang digunakan yang pertama adalah al-bashar. Ya, istilahnya adalah al-bashar. Jadi manusia disebut dalam banyak ayat sebagai basyarun. Ya, terutama ini ketika menjelaskan tentang para nabi. Ya, ketika Allah menyebutkan para nabi, siapa itu nabi? Kenapa Allah mengutus para nabi? Dari siapakah Allah mengutus para nabi? Allah menyebutkan basyarun mislukum. Mereka adalah manusia seperti kalian. Ya, kata basyar ini menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis karena dia merujuk kepada basyara. Basyara itu kulit, binatang atau makhluk hidup yang memiliki kulit. Ya, tapi sebutan basyar ini manusia merujuk sebagai makhluk biologis. Yang seperti apa? Makhluk biologis itu dia perlu makan, perlu minum, perlu menikah sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain. Ya, sebagaimana makhluk hidup yang lain. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Allah menyebutkan ya dalam banyak ayat ya manusia sebagai annas. Ya, sebagai annas. Annas adalah kata-kata yang unik di dalam bahasa Arab. Kenapa unik? Karena annas itu adalah kata dalam bentuk jamak, ya dalam bentuk plural yang tidak mengenal bentuk tunggal. Ya, tidak mengenal bentuk tunggal. Hanya bentuk pluralnya saja ada. Ya ayuhan nas, ya wahai manusia. Ya, kalau diterjemahkan wahai sekalian manusia. Ya, wahai seluruh manusia. Ini nas menunjukkan ya manusia dalam bentuk yang banyak, tapi dia tidak ada bentuk tunggalnya. Ini menunjukkan kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, makhluk dalam artian makhluk yang tidak bisa tinggal sendirian. Ya, kalau ingin hidupnya lebih baik, maka dia harus tinggal bersama dengan kelompoknya, bersama dengan komunalnya, bersama dengan komunitasnya. Ya, kalau dia tinggal sendirian mungkin dia bisa hidup, tapi hidupnya tidak akan lebih baik, tidak akan bertambah baik. Dia hanya sibuk untuk mengurusi ya makan dan minumnya saja, setelah itu sudah tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika manusia hidup dalam komunitas sosial yang baik, ya maka manusia itu bisa ya menghasilkan banyak hal yang bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakatnya, atau bahkan bagi dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah al-insan, manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai potensi. Dalam Al-Quran sering sekali disebutkan kata al-insan ini. Dan ketika Allah menyebutkan kata al-insan, pasti ya setelah itu Allah ya menyebutkan sifat-sifat karakter-karakter yang dimiliki oleh manusia, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Ya, maka ketika ya disebutkan al-insan, ya maka di situ pasti akan disebutkan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, dengan potensi tersebutlah manusia kemudian diberikan tanggung jawab. Ya, dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanat kepada gunung-gunung, kepada langit, tapi semuanya menolak. Ya, fahamalahal insan. Ya, namun amanah tersebut amanah menjadi ya khalifah, menjadi ya wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mengatur alam semesta ini, itu ditanggung oleh al-insan, ya oleh manusia. Ya, innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu amat zalim ya dan teramat bodoh. Ya, ini menunjukkan ketika manusia tidak mampu mengemban amanatnya dengan baik, dia tidak tahu tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada dirinya. Ya, tapi manusia punya potensi untuk itu. Ya, makanya tadi ya para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan yang terakhir adalah ya Bani Adam, wahai anak keturunan
Adam. Ya, artinya kita semua ini keturunan Nabi dan keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang Nabi Adam itu memiliki, ya, dan artinya ini untuk menunjukkan dari zaman Nabi Adam sampai saat ini manusia memiliki karakter, memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifatnya Nabi Adam. Walaupun kendaraannya sudah berubah, pakaiannya sudah berubah, gaya hidupnya sudah berubah, tapi kemudian sifat-sifat manusia itu masih sama, semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hei, yang berikutnya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Ya, sini ada tahapan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya, yang manusia yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Ya, manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang kedua Siti Hawa, ya, itu Allah ciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam, ya, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Ya, kenapa diciptakan tidak dari tanah? Ya, inilah di sini ada hikmah dari para ulama bahwa, ya, manusia pertama dan kedua itu, ya, itu keduanya saling terhubung dan keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Lalu kemudian dari kedua manusia tersebut terciptalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang dengan cara yang biologis, ya, dengan cara perkawinan. Tadi disebutkan tahapan-tahapan bagaimana manusia itu diciptakan, ya, dalam, ya, proses biologis tersebut. Hanya saja ada catatan bahwa ada satu orang, ya, yang dilahirkan tanpa proses perkawinan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa bisa Nabi Isa dilahirkan tanpa proses perkawinan? Ya, ini untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahwa Allah jika menghendaki sesuatu, ya, Allah tinggal, ya, katakan jadi, maka hal tersebut akan terjadi. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Nah, tahapan penciptaan manusia itu sendiri, ya, yang ada di dalam janin, ini adalah tahapan yang luar biasa. Ya, teman-teman mungkin perlu nanti mengingat-ingat, ya, bahasa Arab, ya, dan bagaimana urutan-urutan dari penciptaan ini. Ada dari sulalah, artinya saripati, yang berasal dari makanan. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian dari saripati itu dia menjadi nutfah, menjadi air mani, ya, sperma. Dari nutfah, ya, kemudian dia berkumpul, ya, dengan sel telur menjadi alaqah, ya, segumpal darah. Ya, dari segumpal darah kemudian, ya, manusia menjadi mudghah, segumpal daging. Ya, ketika dia sudah menjadi segumpal daging, ya, dalam beberapa waktu kemudian tumbuhlah idzaman, tulang belulang. Ya, kemudian dari tulang belulang itulah Allah menumbuhkan lahman, daging-daging dan otot yang membungkus tulang tadi. Lalu, ya, ketika sudah sempurna, ya, semua tubuh dan otot, kemudian mata, hidung, dan lain sebagainya, maka manusia disebut sebagai khalqan akhar. Ya, apa yang disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini adalah mengenai tahapan embriologis, ya, dalam janin, ya, seorang wanita, ya, dari manusia, dari kehidupan manusia, yang seorang pakar, ya, embriologi pertama, Profesor Kate Moore, ketika, ya, dia kemudian mengumumkan, ya, hasil penelitiannya mengenai tahapan embriologi pada makhluk hidup termasuk pada manusia, kemudian
disuguhkan oleh umat Islam tentang di ayat ini. Dia membaca dengan seksama, kemudian dia mengatakan apa yang dicatatkan di dalam Al-Quran ini, apa yang dikatakan oleh Muhammad pasti itu berasal dari Tuhan. Ya, tidak mungkin pada masa itu, ya 14 abad yang lalu, ya kata Profesor Ketmore, tidak mungkin ada seorang yang mampu ya bisa untuk mengetahui hal ini. Karena untuk mengetahui tahapan embriologi ini diperlukan peralatan ya dengan teknologi yang sangat tinggi, yaitu pada tahun 1900-an itu baru ada. Ya, baik. Ini tahapan penciptaan manusia di dalam janin. Mungkin teman-teman perlu mengingat juga ya mengenai urutan-urutan ini ya. Baik. Nah, ketika manusia ya diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami bahwa manusia diciptakan dengan ahsani takwim, ya dalam keadaan yang paling baik. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang paling baik, ya sebaik-baik rupa, sebaik-baik kemampuan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kemudian manusia juga dia memiliki perangkat untuk menyerap dan menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, dia bisa ya mengetahui, ya bisa menggunakan ya pendengarannya, penglihatannya dan hatinya untuk berpikir sehingga dia bisa menyerap ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian karena ilmu pengetahuan tersebutlah manusia dimuliakan atas makhluk yang lain di muka bumi. Ya, dalam ayat 17-70 ya wa hamalnakum fil barri wal bahri. Ya, kami ya jadikan manusia itu dia mempunyai kekuatan ya di daratan dan di lautan. Ya, ini manusia dimuliakan wa faddalnakum, dan kami muliakan kalian atas makhluk-makhluk yang lain. Dan dalam diri manusia ada potensi baik dan potensi buruk. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jika ia menyucikan jiwanya, dia akan menjadi makhluk yang terbaik. Namun sebaliknya, jika dia mengotori jiwanya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena iseng. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya karena main-main. Ya, Allah tidak menciptakan manusia ya dengan sia-sia atau tanpa tujuan. Surat disebutkan di surat Al-Mu'minun 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa ada tujuan, dan tidak mungkin kita diciptakan tanpa kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menegaskan, ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menginginkan ya dari mereka rizki. Ya, wa ma uridu ayyut'imun. Aku juga tidak minta pemberian makan. Allah tidak pernah meminta apa-apa dari kita. Tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta diberi makan, ya tidak pernah meminta sesajen dan lain sebagainya. Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Dan Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Ya, yang Allah tuntut dari kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu ke kita, wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
illa liya'budun, ya, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, sebetulnya bukan Allah yang membutuhkan ibadah, tapi inilah tujuan dari penciptaan manusia. Kalau manusia tidak beribadah, apakah dia bisa bahagia? Kalau manusia tidak beribadah, apakah dia bisa kaya? Kalau manusia tidak beribadah, apakah dia bisa menjadi orang yang pintar? Bisa saja, ya. Tapi kemudian kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya tidak bisa dia dapatkan kecuali kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh misalnya, ya, zaman sekarang misalnya kita punya HP, yang HP itu begitu kuat, ya, saking kuatnya itu kemudian kalau diketok itu, ya, HP-nya itu tidak pecah, ya. Kalau misalnya ada orang membeli HP, kemudian HP itu digunakan sebagai palu, ya, kira-kira bisa atau tidak? Bisa, ya, HP itu dia gunakan sebagai palu. Tapi kira-kira kalau dia gunakan seperti itu, ya, kira-kira, ya, dalam istilahnya berguna atau tidak? Ya, untuk apa dia beli HP kalau kemudian ya dia gunakan sebagai palu? Kenapa dia tidak beli palu saja? Begitu juga kehidupan kita. Ya, ada orang yang kemudian hidup, ya, di dunia tidak beribadah. Ya, dia mencari harta, mencari kekayaan dan lain sebagainya. Bisa tidak? Bisa saja. Ya, tapi kemudian hidupnya tidak akan berguna. Ya, kenapa? Karena ya tujuan manusia ciptakan adalah beribadah. Sebagaimana tujuan HP diciptakan adalah sebagai alat telekomunikasi. Ya, manusia diciptakan hanya untuk kalau manusia tidak beribadah, mungkin dia bisa hidup, ya, mungkin dia bisa kaya, mungkin dia bisa pintar, tapi di sisi yang lain pasti ada kekurangan di dalam dirinya, ya, yang menuntut dia, ada kekosongan dalam dirinya yang membuat dia itu merasa bahwa ada yang kurang dalam dirinya, karena dia harusnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, maka ya berdasarkan dari ayat tadi ada visi dan misi yang harus didapatkan oleh manusia. Kenapa manusia hidup? Apa yang tujuan yang kita cari? Apa yang seharusnya kita lakukan? Ini harusnya kemudian menjadi ya pertanyaan-pertanyaan yang begitu mendasar dalam diri kita, sehingga kita bisa ya menginikannya, menjawabnya itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Apa visi manusia? Ya, apa yang harus kita kejar? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 72 ya disebutkan, yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka hidup di dalam surga tersebut dan mendapatkan tempat yang bagus di dalam surga ada. Ya, tapi kemudian Allah menyebutkan waridwanullahi akbar wa dzalikal fawzul azim, dan kehidupan Allah itulah yang lebih besar didapatkan oleh orang-orang yang beriman, lebih besar daripada surga tersebut, lebih besar daripada kenikmatan yang ada dalam surga Aden, ya, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya, apalagi yang kita cari ya selain dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup untuk ini kita diciptakan untuk beribadah, maka yang paling kita harus kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini visi manusia dalam menjalani hidupnya. Pada hakikatnya kita semua manusia itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Ya, ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak banyak yang tahu apa sih sebenarnya sumber dari kebahagiaan itu. Ya, bisa jadi orang yang mengira itu kebahagiaan, pada hakikatnya itu adalah kesengsaraan. Ya, pada hakikatnya itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Sumber ya kebahagiaan yang paling utama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini.
Itu ketika kita berdoa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang selalu kita lantun-lantunkan, ya supaya kita bisa mendapatkan dengan ridho Allah ini, kita bisa mendapatkan hasanah di dunia dan di akhirat. Nah, lalu manusia dalam hidupnya mempunyai dua misi. Dia mempunyai dua misi. Misi yang pertama tadi disebutkan adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Mentaati seluruh aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus taat kepada syariat-syariat yang telah Allah turunkan kepada manusia. Ya, itulah kenapa kita harus melaksanakan sholat. Itulah kenapa kita harus melaksanakan puasa. Itulah kenapa kita harus membayarkan zakat. Itulah kenapa kita harus menutup aurat. Itulah kenapa kita harus meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman keras, minuman yang beralkohol, kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya. Kemudian yang kedua, misi manusia di muka bumi ini, Allah menjadikannya sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah dari khalafa yakhlufu, artinya mengganti. Jadi manusia itu mengganti siapa? Menggantikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dan memakmurkan bumi ini. Untuk menjaga dan memakmurkan bumi ini, dan Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kalian berbuat fasad di muka bumi. Dan kemudian khalifah adalah juga untuk menegakkan hukum-hukum, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar dilaksanakan oleh manusia di muka bumi. Nah, untuk menjalankan visi dan misi dalam hidup manusia ini, tadi visinya mendapatkan ridha Allah, misinya adalah beribadah dan menjadi khalifah. Manusia membutuhkan yang pertama pedoman. Kita perlu buku pegangan, kita perlu pedoman, kita perlu petunjuk jalan. Apa petunjuk jalannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Selain petunjuk jalan, kita perlu teladan. Orang yang bisa mengaplikasikan Al-Quran. Siapa yang bisa mengaplikasikan Al-Quran? Siapa yang bisa membuat Al-Quran itu yang menjadi nyata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan Islam dengan baik, bukan melihat si fulan atau si fulan atau si A atau si B, tapi kita contoh Nabi Muhammad SAW sebagai yang utama. Baru setelah itu kemudian kita mencontoh orang-orang yang beriman yang lain. Mulai dari para sahabat, para tabi'in, sampai para ulama kita saat ini. Kemudian dalam perjalanan melaksanakan visi dan misi ini, kita perlu kawan. Siapa kawan kita? Orang-orang yang beriman. Makanya kita diperintahkan agar selalu bersama orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita membenci orang yang beriman. Jangan sampai kita benci orang-orang yang melaksanakan sholat. Jangan sampai kita benci teman-teman misalnya yang mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ada teman kita kemudian selalu bandel, atau bukan selalu bandel, selalu ingetin kita bawel supaya kita jauh dari kemaksiatan. Itu jangan sampai kita benci. Jangan sampai kita membencinya. Kenapa? Karena mereka lah yang akan mengajak kita untuk melaksanakan visi dan misi hidup kita. Kemudian kita juga perlu bekal ilmu pengetahuan dan berbagai nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sisi lain bahwa kita harus mengingat bahwa ada musuh. Ada musuh yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Itu siapa? Yaitu iblis dan keturunannya yang disebut sebagai setan. Ketika iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah bahwa dia akan menyesatkan manusia dari
didatanginya manusia dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, maka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, nah berbagai mereka yang mengikuti bujuk rayu iblis ini, baik dari kalangan jin dan manusia, disebut sebagai setan. Jadi setan itu ada dari jin, ada dari manusia. Ya, dan mereka ini membuat tipu daya supaya manusia itu tersesat. Ya, setan itu mereka membuat tipu daya supaya kita ini sesat, kita ini tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bisa jadi ada setan yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat, kita mau sholat kemudian ditunda-tunda, kata setan nanti saja. Bisa jadi kita kemudian punya niat misalnya untuk menggunakan hijab, menggunakan kerudung, tapi kemudian ada teman kita yang merasa nggak usah, itu nggak wajib, nggak ini dan lain sebagainya. Menyuruh kita justru meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an. Maka kita perlu waspada terhadap mereka ini, dan kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan dia sebagai penasehat kita. Jangan nasihat-nasihat yang kemudian mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan itu kita ikuti terus, yang pada akhirnya kita akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan merugi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bahwa manusia yang paling baik itu adalah mereka yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tipe manusia yang paling, ada 3 ciri karakter. Siapa itu manusia yang terbaik, manusia insan yang kamil yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mereka mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mempunyai keimanan yang kuat, dan mereka kokoh dalam beragama, serta mereka mempunyai akhlak yang baik kepada siapa saja. Dan Rasulullah SAW adalah contoh uswah yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus meneladani beliau. Makanya jangan sampai lupa untuk membaca kisah biografi dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita membaca cerpen dan lain sebagainya, tapi biografi Nabi kita tidak tahu. Baca biografi Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kira itu kesempatan kita pada hari ini. Kita cukupkan, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.